Lagi cari Estilo yang murah? Ini aja. Karimun Estilo. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomoto. Karimun Estilo. Nggak tahu kenapa harus ada kata-kata Estilonya. Padahal nama ini sudah dipakai Honda Civic Estilo yang harganya sudah tidak masuk akal saat ini. Dan apabila dibandingkan harganya, Civic Estilo bisa membeli 5 Karimun Estilo atau lebih. Ya, memang tidak adil. Tapi pula kenapa pula Karimun harus ada Estilo-Estilonya di belakang namanya? Namun sebenarnya tujuan punya nama Estilo itu bagus. Estilo berasal dari kata Portugis yang artinya adalah bergaya, atau dari Spanyol yang artinya kamu atau saya menetes, mengiler. Suzuki tujuannya ingin membuat mobil city car yang bergaya. Nah, Karimun Estilo ini juga ada di Jepang. Namanya adalah Suzuki MR Wagon. Dan juga di-rebatch oleh Nissan dengan nama Nissan Moko. Dan yang di Indonesia terinspirasi oleh Suzuki India dengan nama Maruti Zen Estilo yang muncul tahun 2006 di dunia. Suzuki Karimun di Indonesia namanya cukup terkenal karena Karimun generasi pertamanya memang lumayan keren. Mesinnya tangguh dan irit bahan bakar, dan bentuknya seperti K-car sekali. Oleh karena itu, Karimun laku keras sejak diperkenalkan di Indonesia tahun 1999. Kemudian masuklah generasi keduanya, ya seperti yang ada pada video ini. Bentuknya berubah menjadi India sekali. Otomatis Karimun Estilo ini menjadi kurang banyak peminatnya. Itu yang membuat jadi menarik untuk dibahas. Nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, agar kami semua bahagia. Oke, lanjut. Suzuki Karimun generasi ketiga atau yang terakhir muncul tahun 2013 dengan nama Suzuki Karimun Wagon R. R itu artinya bukan racing tapi rekreasi. Karimun ini sudah dirakit di Indonesia dan termasuk golongan mobil LCGC di Indonesia. Karimun terakhir ini sudah dihentikan produksinya dan belum ada lagi kabarnya untuk mengganti generasi yang ini. Suzuki malah mendatangkan Suzuki Espresso untuk menggantikan Karimun sebagai mobil termungil mereka. Oke, sekarang sudah ada Karimun Estilo di markas kami. Reviewnya dilanjutkan oleh Mamang-mamang itu. Ayo Mamang, silakan. Suzuki itu emang aneh ya, kalau buat mobil memang harus didananin dulu. Makanya Karimun yang Mamang bawa, ya sama Om Dimas sih, ya. Itu ada Instagramnya, Black Mumun. Kalau mau cari tentang info-info tentang Karimun Estilo ini bisa dihubungi ke beliau. Nah, jadi memang aneh Estilo tuh atau Karimun atau Suzuki itu harus didananin dulu baru kelihatan culture. Ya minimal ganti pelek seperti itu gitu ya, menjadi lebih manis gitu. Nah, Karimun Estilo ini keluar di tahun 2007, cuman itu adalah model yang pre-facelift. Yang Mamang bawa ini, ya dari Om Dimas juga, itu tahun 2010 ya ini ya? 2010, yang artinya ini adalah model yang faceliftnya atau dibilangnya New Karimun Estilo. Ada bedanya di mana, Mang? Dari headlamp juga beda gitu ya, sama yang pertama yang pre-facelift itu beda. Bumpernya ada beda-bedanya juga. Cuman yang harus diperhatiin kalau beli mobil ini, jangan sampai headlamp ini itu pecah. Karena mahal. Ini mahal. Satu biji kayak gini headlampnya 2 juta. Jadi makanya kalau yang kita mau beli Karimun Estilo, selucu ini headlampnya nggak lucu. 2 juta rupiah satu biji. Kalau 2, 4 juta. Kecil-kecil ternyata mahal. Terus ada fog lampnya juga gitu ya, bumper-bumpernya seperti ini. Bumpernya agak sedikit berbeda dengan yang pre-facelift, terus grillnya juga ada sedikit perbedaan gitu ceritanya. Jadi kalau mau beli yang mana Mang, nanti tonton sampai habis biar Mamang kasih tahu mending beli yang mana, yang pre-facelift atau yang facelift. Soalnya ada banyak perbedaannya. Nih lihat pinggirnya. Ini Om Dimas tuh udah pakai velgnya diganti pakai JF Luxury ya. Ring 15.
Profil bannya dia pakai yang mana ini teh? 165 lebar, tebal 50, 13 inch, pakai velg kaleng. Nah, udah diganti seperti ini jadi kelihatan kacer gitu. Kalau orang bilang ini keren banget. Terus udah dipendekin juga kan ini kan, udah dipotong per juga jadi kelihatannya manis. Ini nyala nggak ini side markernya? Oh nyala. Wih keren banget side markernya. Terus lampu sennya masih di pinggir seperti ini gitu ya. Keren. Panjangnya 3,6 meter. Yang artinya ini lebih panjang daripada Karimun kotak sekitar ya 20 sentian, 15 sentian. Itu lebih panjang. Cuman jadi lebih menipis. Lebarnya tuh 1,4, kalau yang Karimun kotak itu 1,5 meter. Itu bedanya. Terus wheelbase-nya ini lebih melar. Ini kan 2,4 meter. Kalau yang Karimun kotak itu 2360, beda sekitar 4 sentian wheelbase-nya. Harusnya ini ground clearance-nya adalah 170 mm karena ini udah dipendekin jadi lebih pendek. Dia nggak pakai apa-apa gitu, dipolosin aja di sebelah sini. Harusnya ada talang air. Tapi nggak suka. nggak suka. Terus model buka pintunya masih model cepol seperti ini, bukan model tarik ya. Spionnya bagus, nggak kayak Karimun kotak banget yang bener-bener spion angkot gitu ya. Nggak, ini udah pakai kondom. Alah. Tuh, sewarna body semuanya. Keren sih, ada kaca belakang seperti ini. Kalau Karimun kotak tuh dipisahin kacanya, kalau ini kayak efeknya menyambung dengan kaca yang di depannya. Belakang, nah kayak gini nih belakangnya. Nah, ini headlamp belakangnya yang pre-facelift, yang facelift gitu ya, sama aja sebetulnya. Kalau ini udah diganti. Jadi kalau di Jepang sana ada yang namanya MR Wagon ya, sama aja seperti ini bentuknya. Terus ada juga yang rebadge gitu ya, kayak Nissan Mocho atau Moko. Taillightnya itu kayak gini, bening. Keren jadinya nih. Ini asli Jepang, keren. Bumper-bumpernya yang berbeda dengan yang di Jepang. Kalau yang di Jepang tuh lebih tipis. Kalau yang di Indonesia itu lebih menggembung gitu ya. Terus kalau di Jepang sana juga ada body kit segala macem. Tapi kalau yang ini masih dipertahankan yang Indonesia gitu ya. Suzuki. Terus buka bagasinya di mana Mang? Di sini. Takut patah. Berat juga nih pintu untuk mobil sekecil ini. Nih, bagasinya seluas ini. Gak gede-gede amat sih sebetulnya. Ya mobil-mobil kecil seperti ini kayak Ayla, Agya, dan Karimun kotak kayaknya lebih gede Karimun kotak daripada ini. Ini kalau mau di ini supaya lebih gede, udah gitu dong. Enggak, dia nggak bisa flat. Oh, ketahan. Dan bagasinya flat floor. Tapi ada sini delowokan. Apa itu delowokan? Ada di sini. Ya oke lah, tapi bisa flat floor. Keren. Tapi Mamang masih megang interiornya Karimun kotak karena nanti Mamang ceritain. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, kalau Estilo itu cenderung kayak lebih tinggi di belakangnya. Jadi kayak ada efek kursi bioskop gitu loh yang bertuntuk ke bawah atau sinema gitu ya. Kalau Karimun kotak itu lebih ngedelep ke bawah gitu. Cuman duduknya kalau ini jadi lebih enak, paha tersangga dengan baik. Bahan-bahannya kain seperti ini yang kayak disarungin doang tuh. Tapi udah oke lah, gampang dibersihinnya. Terus dikasih headrest 2 biji gitu ya. Yang harusnya mobil ini teh muatnya cuma 4 orang, bukan 5 karena nggak dikasih tuh headrestnya. Terus juga si safety beltnya juga kan cuma dikasih 2 tuh, yang tengah nggak ada. Cuman kalau mau dipaksa memang bisa lah 3-an. Dan masih cukup oke di tengah duduknya. Kelegaannya gimana Mang? Nih 3 jari, headroomnya cuma segini gitu ya, sekitar 3 jari juga. Cuman sandarannya tegak gitu, nggak terlalu bisa dibawa-bawain lagi nggak sih? Nggak bisa. Dikasih speaker belakang, dikasih power window, dah. Terus juga warna-warnanya coklat-coklat krem seperti ini. Terus kenapa Mang lebih seneng Karimun kotak? Karena kalau di Karimun kotak itu bisa jadi sofa mode, yang Karimun Estilo itu nggak bisa. Jadi yang ini bisa dimajuin, terus bisa jadi kita kakinya tuh lurus ke depan. Oke, kita lihat ke depan. Kita lihat ya depannya seperti ini. Dikit aja. Nah, kuncinya kayak gini. Memang terpisah ya remote-nya ya. Di depannya dapat apa aja Bang? Ini ya, kalau dilihat-lihat ya, interiornya atau dashboardnya mirip-mirip juga dengan Wagon R. Mirip, hanya mirip, cuman berbeda. Warna-warnanya coklat, terus ada krem-kremnya. Head unitnya di sini bisa dimasukin double din juga. Terus kita dapat speedometer yang ada 2 klaster utama, ada speedometer sama tachometer. Nah di sebelahnya
digitalnya apa aja ya? Ada odometernya, udah 202.000. Nah, terus ada indikator bensin. That's it. Dah, sesimpel itu, trip A, trip B. Selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Terus, ini. Oh, ini mirip sama punya Mamang nih, head unit ini. Pioneer. Pakai ini nih, seneng ya. Ini bagus banget suaranya. Bisa disetting advance dan bisa ini handphone di sini tuh. Tuh. Bisa digini juga nih. Cie. Ini udah mahal ya unitnya, alhamdulillah Mamang udah punya. Ini tahu nggak pernah dipasang di mana? Di Datsun Go-nya Om Fitra. Iya, yang ini pakainya. Bisa muat tablet juga sampai 7 inch kalau nggak salah. Nah, terus simpel-simpel aja kalau Karimun Estilo ya sesuai dengan mobil dengan harganya gitu ya. Kayak AC-AC-nya 4 speed gitu ya, ada 4 fan kecepatan, terus juga ada temperaturnya sampai ke heaternya, terus ada arah semburannya lengkap. Mobil mana yang begitu? Itu sampai sirkulasi dari luar ke dalamnya juga ada. Nah, di bawah sini ada cup holder. Sini ada asbak sama cup holder. Cuman ya jangan dipakai juga, sini kayaknya agak-agak ringkih gitu loh. Tapi ini masih ada. Nah, di sini ada box gitu ya, yang lumayan besar untuk ukuran mobil kecil. Sini juga ada tempat-tempat nyimpen terbuka. Terus duduknya gimana, Mang? Di sini ada tombol apa lagi nih? Oh, ini udah electric mirror. Udah electric mirror, terus juga ada headlamp, manual headlamp tingginya, terus juga ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Ini tambahan tapi fog lamp belakang kayaknya ya. Terus juga ada tempat menyimpan, terus juga ada power window untuk auto, coba ya, auto down. Oh, auto down doang. Suzuki. Cuman oke lah. Jadi Suzuki itu ya baru Mamang menemukan ikhtisar atau rangkumannya. Suzuki itu kalau ngebuat mobil, itu fungsinya dulu baru bentuknya. Benar nggak? Ya nggak sih? Iya aja lah. Iya, jadi bentuk mah kumaha engke gitu ya. Yang penting fungsinya dulu. Apakah enak orang di dalamnya? Emang enak ini. Lihat paha tersangga dengan baik, joknya enak gitu ya. Terus di sini, ya nggak ada memang. Nggak ada. Jadi udah fix seperti ini, nggak ada teleskopik sama tilt steering sama teleskopik itu nggak ada. Udah, kita lihat mesinnya yuk. Mesin, ini yang menjadi sangat krusial kalau Anda semua pengen memilih Karimun Estilo sebagai mobil sehari-hari. Oke, kita bahas ya. Jadi, kalau untuk Karimun Estilo itu ada 2 tipe mesin. Yang pre-facelift, yang sebelumnya, yang tahun 2007 keluar, itu cc-nya cuma 1100 injeksi. Dan itu spare part-nya agak-agak lumayan jarang. Yang tenaganya itu cuma 65 horsepower-an lah. Tapi kalau pengen dipakai lama, mending cari yang facelift-nya yang dimulai dari tahun 2009 atau 2010 pakai engine yang ini, K10B, yang artinya dia sama dengan Karimun Wagon R yang sampai sekarang dipakai gitu ya. Mesinnya sama, 1000 cc, 3 silinder. Kalau yang sebelumnya itu 4 silinder, ini 3 silinder. Jadi sama banget. Nah, tenaganya juga bertambah, itu sekitar 67 horsepower, torsinya adalah 90 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan. Nah, jadi ini spare partnya sama dengan Karimun Wagon R. Jadi kalau pengen cari Karimun Estilo, mendingan cari yang facelift-nya aja. Kalau yang pre-facelift agak sedikit repot karena spare partnya juga lumayan jarang dan mahal. Oh iya, spare part di Karimun Estilo ini lumayan mahal. Seperti as roda aja 2 jutaan gitu ya. Mahal, shock breakernya juga mahal. Jadi mobil sekecil ini memang harus diperhatikan itu. Suspensi depannya, terus juga headlamp, perintilan-perintilannya agak sedikit mahal. Cuman mobilnya memang enak. Makanya Mamang pengen coba seenak apakah Karimun Estilo ini. Kita tes drive. Oke, nyetir Karimun Estilo. Nggak ada perbedaannya cara nyetirnya, karakternya dengan Wagon R. Cuma berbeda bentuk bodi aja. Nah, ini mungkin suspensinya agak sedikit lebih keras karena apa? Karena fairnya juga udah dipotong ya, jadi kerasannya lebih agak bergoncang-goncang gitu. Seharusnya kalau Karimun Estilo yang pernah Mamang cobain dulu itu lebih
apa ya, lebih mengayun suspensinya daripada yang ini. Pandangan ke depannya luas sekali, ngelihat kanan kirinya enak, view-nya jadi gede semua. Ini kalau buat mobil perkotaan enak sekali. Udah gitu, udah kaca segede gini, masih ada kaca bantu gitu, kaca toong tuh di sebelah situ tuh. Ya ini sangat membantu sih, kalau dibuat di perkotaan enak sekali. Terus yang Mamang notice lagi adalah power steeringnya. Power steeringnya ini agak sedikit lebih berat daripada biasanya gitu ya. Biasanya kan mobil-mobil kecil itu kan enteng banget ya. Kalau ini agak sedikit kayak nahan. Tapi Mamang malah lebih seneng yang tipenya kayak gini, setirnya agak berat sedikit. Jadi lebih mantep. Mobil kecil tapi kesannya tuh luas gitu. Kalau nyetir kayak nyetir apa ya? Mobil-mobil van rasanya ini. Iya, kayak van kecil aja gitu. Mesinnya juga pas, sebetulnya dibilang underpower juga enggak. Kan banyak yang bilang kalau yang 3 silinder itu wah getarannya luar biasa. Enggak, ini juga getarannya enggak terlalu parah-parah banget, enggak. Kerasa memang 3 silinder. Getarannya tuh kerasa, cuman enggak mengganggu gitu loh. Terus banyak yang bilang juga, enggak ada powernya. Enggak, asik kok nariknya, karena bodinya enteng. Nah, ini di gigi 4, 80 km per jam itu di 3000 rpm. Coba kalau gigi 5 dia langsung turunnya parah nggak? Oh, napasnya panjang. Wow, napasnya panjang nih. Ini kalau napasnya panjang kayak gini, BBM-nya jadi irit. Di 80 rpm-nya di 2500-an. Ini Mamang nggak ada komplain tentang cara nyetirnya, view-nya, duduknya, untuk sekelasnya ini enak. Cuman memang ada sedikit kekurangannya. Ini kayak feedback setirnya kurang sekali. Jadi kayak nggak ada ngelawannya. Mau kita belokin ke kiri ya ke kiri terus gitu mobilnya. Feedbacknya kurang. Tuh tenaganya oke untuk 1000 cc 3 silinder. Ini biasanya ya, Mamang kalau bawa mobil kecil itu agak-agak capek kalau di kecepatan tinggi atau di tol. Tapi ini ngerasanya Mamang anteng dan mobilnya tuh enak gitu loh. Nggak sesuai dengan mukanya. Mobil ini enak dipakai di tol. Kalau pakai Agya, Ayla tuh kayak ngerasa terbang-terbang gitu. Ini enggak, sama sekali enggak. Pedal gasnya enteng, perpindahan giginya enak, koplingnya empuk. Bila dibandingkan dengan harganya, mobil ini tuh sekitar ya 60 jutaan lah. Worth it. Worth it. Enak nih mobilnya. Ya tapi itu ya, yang namanya Suzuki Mamang bilang dari awal, kita tuh kayak nggak bisa ngelihat Suzuki tuh original. Susah banget. Kalau udah didananin kayak gini sih, siapa yang nggak mau coba? AC-nya dingin. Siapa bilang 3 silinder AC-nya nggak dingin? Enak ini ternyata dipakai di tol. Mamang suka. Peredaman kabinnya memang kurang ya. Kedengaran kemana-mana, suara road noise yang masuk, suara engine-nya ya lumayan lah, nggak begitu. Cuman traffic noise-nya lumayan kedengeran. Jadi Mamang bilang sih peredaman kabinnya ya 6,5 dari 10 lah. Pindah giginya enak. Susah nyari kelemahannya ya kalau untuk dipakai gitu. Kalau bentuk sih selera soalnya. Sekarang Mamang belum cerita mesinnya kan. 67 horsepower, come on. Wih, asik juga nariknya coy. Mobil ini gak banyak kekurangannya, cuman masalah bentuk aja yang selera orang beda-beda. Cuman kalau udah didananin kayak gini, Mamang aja nggak nolak, bagus mobilnya. Asal jangan salah jurusan aja modif. Mobilnya enak. Jadi buat siapa Karimun Estilo ini, kalau misalkan nggak kebeli Karimun Wagon R,
bisa beli Karimun Estilo ini. Cuman catatan Mamang, belinya yang facelift, jangan yang pre-facelift. Biar parts-partsnya itu bisa tukeran sama Wagon R. Yang artinya kalau pakai parts Wagon R, ada beberapa yang lebih murah. Kayak misalkan trik ke pedagang. Kalau misalnya cari kopling set Karimun Estilo bakal dimahalin. Cuman kalau cari kopling Wagon R bisa lebih murah setengahnya. Iya, Mama nggak akan sebut harganya. Cuman kopling Wagon R itu 800 ribuan yang plek ketiplek sama mobil ini. Jadi ada triknya kalau lagi di toko ya. Itu aja. Terus untuk yang lagi cari mobil komuter sehari-hari, untuk anak kuliahan, anak kosan gitu ya, atau anak sekolah lah, bisa beli mobil ini sih. Kalau pengen dia tampil beda, terus didandanin kayak gini, pasti lucu-lucu aja kok. Masuk-masuk aja, biar jadi anak tongkrongan gitu. Overall mengenai Karimun Estilo, cocok untuk Anda yang sedang mencari mobil mungil untuk commuting, jalan-jalan di dalam kota, irit bahan bakar, mudah merawatnya, namun spare partnya membuat Anda berpikir dua kali untuk membeli mobil ini. Ya, seperti yang tadi Mamang bilang, lumayan mahal untuk kelasnya. Apabila Anda suka Karimun Estilo, harganya sudah mulai menarik. Dengan harga 50 jutaan untuk versi yang pre-facelift. Untuk yang facelift di atas 2010, mulai dengan harga 60 jutaan. Ya, kami sarankan Anda untuk ambil yang tipe facelift saja, agar spare partnya ada persamaan dengan Karimun Wagon R. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe dan Motomobi dan Nasmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.